Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jakarta Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Yendi Septiendi dari SD Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya Siti Afifah dari SDN Cilandak Barat 17 Pagi. Saya Retno Sumiati dari SDN Pondok Pinang 10, Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afifah. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah saat ini saya sehat. Bu Afifah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul ya? Iya, betul. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur pita atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu. Dan jangan lupa juga Ibu ya, saat proses pelaksanaan coaching Ibu bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik, Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching saat ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian dapat mendengarkan aktif, serta dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan lebih mengembangkan secara spesifik itu dalam hal mendengarkan aktif, karena di situ saya akan jadi lebih fokus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian saya dalam melakukan coaching ini adalah saya berharap coaching dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya Bu ya, sehingga dapat menentukan rencana aksi ke depannya dalam permasalahan itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bu Afifah. Assalamualaikum Pak Yendi. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yendi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya sehat juga. Mohon maaf Pak Yendi, kemarin katanya ada hal yang ingin dibicarakan ya, mungkin hari ini bisa Pak Yendi menyampaikan apa yang ingin dibicarakan. Ya Bu, betul. Mungkin saya butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Ada yang saya sampaikan dan saya ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Jadi setelah saya amati di sekolah, cara pembelajaran itu masih konvensional. Jadi pembelajarannya itu masih dengan metode lama, metode ceramah. Terkadang bukan terkadang ya, bahkan mungkin lebih banyak itu membuat siswa-siswa itu menjadi bosan. Jadi dalam pembelajaran itu saya ingin lebih bervariatif Bu sebenarnya. Jadi tidak monoton, dan memang kita nggak bisa memungkiri ya Bu,
zaman sekarang tuh kan perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Nah, jadi saya berharap rekan-rekan saya itu semua bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu. Baik, jadi Pak Yendi di sini ingin menyampaikan materinya bervariatif ya Pak ya. Iya, Kira-kira nanti setelah kita berbincang-bincang saat ini dalam waktu 15 sampai 20 menit, apa harapan Pak Yendi? Saya berharap saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran itu ke depan. Baik, jadi Bapak berharap ada perubahan dalam cara penyampaian materi dari rekan-rekan guru Bapak ya Pak Yendi ya. Iya. Nah, menurut Pak Yendi materi seperti apa yang Bapak inginkan di sini? Perubahan dalam metode ya Bu. Jadi Iya. model media pembelajaran yang bervariatif itu misalkan seperti metode yang sekarang sedang hit nih Bu. Jadi misalkan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran di komputer lewat puisi atau misalkan lewat ya PowerPoint ataupun Canva ataupun mungkin dari editing video juga mungkin bisa. Itu kan sederhana ya Bu. Mungkin Iya, begitulah betul. kira-kira Bu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materi dari rekan-rekan guru ini lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya dalam kondisi yang idealnya Pak Yendi adalah dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang Bapak alami saat ini pada rekan-rekan guru ini berada di level berapa Pak? Karena metode yang mereka pakai itu masih ceramah gitu ya Bu. Jadi mungkin kira-kira bisa metode di level 5 lah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 ya. Iya Bu. Bapak untuk saat ini ada keinginan dari Pak Yendi untuk melakukan perubahan kira-kira di tingkat berapa? Harapannya kan naik level ya Bu. Mungkin sampai ke level 7 lah seperti itu. Oh baik, jadi Pak Yendi ingin menaikkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 Pak Yendi, kira-kira ada ide atau rencana aksi hal apa yang bisa Bapak lakukan terhadap guru Bapak? Sebenarnya itu masih saya pikirkan. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring untuk secara individu, secara bergiliran ke teman-teman saya seperti itu. Baik, jadi dalam hal ini Pak Yendi berencana ingin melakukan mentoring atau pendampingan secara individu. Adakah lagi strategi lain selain itu Pak? Mungkin saya akan coba bicarakan dulu, coba konsultasikan dulu dengan Bapak kepala sekolah ya untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Kalau itu kan mungkin cakupannya lebih banyak, jadi waktunya lebih efisien, lebih singkat, hanya satu waktu, tapi pesertanya kan lebih banyak, jadi dampaknya mungkin lebih luas seperti itu. Baik. Jadi pilihannya ada dua ya yang saya tangkap di sini. Pak Yendi akan melakukan mentoring dan juga akan melakukan kegiatan workshop atau pelatihan, di mana Pak Yendi di sini akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah ya Pak ya. Nah, di antara kedua itu kira-kira mana yang nyaman bagi guru-guru di sekolah saat ini Pak? Sepertinya untuk sekarang ini ya Bu, metode mentoring mungkin yang lebih tepat ya, karena dari segi waktu lebih efisien, pembiayaan pun tidak terlalu banyak membutuhkan biaya. Timbang kalau workshop itu kan kita harus mempersiapkan tempat, biaya konsumsi, biaya pembicara dan lain-lain. Jadi mungkin akan lebih efisien itu dengan mentoring ya, pendekatan secara individu terlebih dahulu. Oh, oke baik. Jadi intinya Pak Yendi untuk saat ini lebih memilih metode mentoring ya Pak ya, dengan
alasan yang disebutkan tadi. Kira-kira kapan Pak Yendi akan melaksanakan kegiatan mentoring ini, Pak? Mungkin cepatnya Bu. Insya Allah minggu depan ya, saya sudah mulai mentoring ke guru-guru terdekat saya cara bergulingan seperti itu. Baik, minggu depan ya Pak Yendi rencananya ya akan melakukan kegiatan mentoring. Menurut Pak Yendi dalam kegiatan mentoring minggu depan ini, adakah yang nanti akan membantu Pak Yendi dalam pelaksanaannya? Ada Bu, mungkin saya akan meminta bantuan guru lainnya. Saya mungkin di sana ada Pak Samsul mungkin, atau misalkan ada Bu Eti yang ahli dalam bidang pembelajaran seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Pak ya, ada rekan guru yang dapat membantu ya Pak, dan Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru tersebut. Iya Bu, saya akan berkolaborasi. Baik, Pak Yendi, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi nih melihat rencana aksi Bapak nanti ke depannya, kegiatan mentoringnya dalam pendampingan individu agar terjadi perubahan kepada rekan-rekan guru Bapak di sekolah dalam hal penyampaian materi yang lebih bervariatif. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya Bu. Baik, nanti di lain kesempatan nanti kita berbincang-bincang lagi apakah hal-hal perubahan apa yang sudah dapat Pak Yendi lakukan dalam rencana aksi tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak Yendi, sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Tidak sabar saya nanti akan mendengar cerita Pak Yendi ya mengenai hasil dari rencana aksi Bapak bersama rekan-rekan guru. Semoga ada perubahan sesuai dengan harapan Bapak tadi ya dalam melakukan kegiatan perubahan penyampaian materi di lingkungan sekolah Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, semoga nanti kita dalam pertemuan nanti kita berbincang mengenai keberhasilan Bapak. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya Pak ya, karena waktunya sudah kurang lebih 15 menit. Saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bu Retno, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching kan tadi saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Nah, dari indikator tercapaian yang diinginkan Bu Retno tadi sebelum melakukan coaching apa saja nih yang sudah dilakukan Bu Retno terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan sebelum melakukan coaching ya Bu ya, dan melakukan identifikasi, lalu menanyakan juga informasi-informasi terkait permasalahan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan rencana aksi tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Retno ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu coaching ini membuahkan juga menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Retno. Di sini sebelum kita akhiri saya mau ada pertanyaan satu lagi nih. Yang sudah Ibu lakukan ini tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach,
Koci itu dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan mengarahkan Koci dapat menemukan solusi atas permasalahan. Luar biasa sekali nih Bu Retno. Tadi padahal sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi saya itu ingin menggali lagi ya, semoga next time kedepannya Bu Retno itu lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu dan diberikan kesempatannya Bu Retno dengan berbagai pengalaman yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konseptual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam Dan bahagia.